Halo teman-teman, selamat datang kembali di seri belajar basis data dengan PostgreSQL dan masih bersama saya Fadil. Dan kita akan membahas perintah SQL selanjutnya untuk memasukkan data. Setelah kemarin atau di video sebelumnya kita membahas untuk pembuatan tabel dan strukturnya, sekarang kita akan membahas untuk memasukkan data yaitu perintah insert. Mari kita bahas. Apa yang akan kita bahas untuk video kali ini? Yang pertama, kita akan mengenal perintah insert itu apa. Dan yang kedua, kita akan langsung praktek untuk perintah insert. Nah, mari kita bahas. Apa itu insert? Insert dia adalah salah satu DML, Data Manipulation Language, ya. Salah satu sintaks manipulasi data untuk memasukkan data ke dalam tabel. Nah, cara menggunakan perintah insert, itu kita akan menuliskan perintah insert into. Kemudian diikuti dengan nama tabel. Kemudian di dalam kurung kita sebutkan kolom-kolom yang mau kita masukkan datanya. Kemudian perintah tersebut dilanjutkan dengan values. Ya. Dilanjutkan dengan values yang dimana kita bisa menyimpan atau memasukkan lebih dari satu record data, ya, atau lebih dari satu baris data ke dalam tabel itu, ya. Jadi nilai-nilai yang diisi ini harus sesuai dengan urutan kolom yang disebutkan di sini. Nanti kita lihat contohnya seperti apa. Nah, kita akan membahas ya bagaimana ketentuan mengisi nilai untuk beberapa tipe data yang sering digunakan. Nah, bisa teman-teman lihat di tabel berikut. Untuk tipe data integer, kita mengisi nilai cukup dengan angka bulat saja, ya, tanpa ada tanda kutip seperti nilai-nilai yang lain. Tapi untuk tipe data varchar atau tipe data yang sejenis karakter ya, seperti teks, char, dan lain-lain, di sini penulisan nilainya itu harus menggunakan tanda kutip 1. Ingat tanda kutip 1, ya. Karena kalau tanda kutip 2, ini dianggap error. Makanya supaya benar, pengisian values-nya harus gunakan kutip 1 untuk tipe data yang karakter. Kemudian untuk tipe data boolean, ini harus menyebutkan antara true atau false, atau nilai-nilai lain yang ada representasi true atau false yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan ini kita tidak perlu menggunakan tanda kutip, ya. Cukup sebutin nilai true atau false atau representasi sejenisnya. Kemudian untuk date, kita masih menggunakan tanda kutip untuk date atau time ataupun timestamp, ya. Tetapi format yang dituliskan ini sesuai dengan tipenya. Misalnya kalau date, ya, kita mengisi nilai harus sesuai dengan format tanggalnya yang benar, gitu, yang sudah ditetapkan oleh PostgreSQL, ya. Mungkin saja untuk DBMS yang lain juga seperti itu, ya, memiliki ketentuan penulisan tanggalnya tersendiri. Nah, mari kita lihat bagaimana contoh menggunakan perintah insert. Nah, misalnya kita ingin memasukkan data ke tabel siswa, di mana data-data tersebut akan masuk ke kolom-kolom berikut. Ada nomor induk, ada nama lengkap, dan jenis kelamin. Maka perintah yang kita tuliskan adalah insert into siswa, atau kita bisa artikan masukkan data ke dalam tabel siswa, di mana data yang dimasukkan adalah kolom-kolom ini dengan nilai, ya, values. Values-nya, urutan pengisian values-nya sesuai dengan kolom yang disebutkan. Artinya, kalau kita mengisikan value seperti ini, maka kita bisa bilang, nomor induk akan diisi dengan 10001. Nama lengkap akan diisi dengan Andi, dan jenis kelamin akan diisi dengan pria. Maka hasilnya nanti adalah, kalau nomor induk ada datanya, nama lengkap, jenis kelamin, alamatnya kosong. Kenapa kosong? Karena kita berikan constraint null, ya. Kita tidak memberikan constraint not null.
berarti constraint-nya 0. Kalau constraint-nya 0, berarti ini opsional. Artinya, ini boleh dikosongkan. Makanya kita tidak menyebutkan ya kolom alamat. Kemudian kita masukkan data yang kedua. Untuk kali ini, kita tidak menyebutkan kolom-kolom mana yang dimasukkan. Jadi kalau kita tidak menyebutkan kolom-kolomnya, maka SQL akan menganggap kita memasukkan data ke semua kolom. Di mana value-value-nya ini sesuai dengan urutan pendefinisian kolom yang sudah kita lakukan sebelumnya pada saat kita membuat tabel. Dalam hal ini, kita punya tabel siswa yang kolom-kolomnya sesuai dengan urutan berikut ya. Nomor induk, nama lengkap, jenis kelamin, dan alamat. Maka pengisian values-nya juga harus mengikuti urutan kolom-kolom ini. Gitu. Jadi teman-teman bisa lihat ya urutan kolomnya apa saja. Teman-teman bisa cek ya di video sebelumnya kita menggunakan perintah \d diikuti dengan nama tabel dan di situ itu sudah terpampang jelas kolom-kolom yang didefinisikan itu nanti sesuai urutan. Atau nanti kita lihat contohnya. Nah, sekarang mari kita coba memasukkan data atas nama Cici dengan nomor induk yang sama dengan sebelumnya. Apakah berhasil? Jawabannya, SQL akan gagal memasukkan data karena nomor induk yang dimasukkan ini harus bersifat unik. Kenapa unik? Karena kalau nomor induk sebelumnya kita sudah kasih memberikan constraint unik. Ya, walaupun untuk primary key sebenarnya sudah termasuk constraint unik ya. Jadi kalau kita jadikan dia sebagai primary key ini sudah pasti unik. Karena unik, maka data berikut tidak bisa dimasukkan lebih dari satu kali. Maka untuk mengatasinya kita harus mencari nomor induk yang lain ya. Yaitu misalkan kita masukkan nomor induk 10003 atas nama Cici dan seterusnya ketika dieksekusi maka data ini masuk. Nah, kita ke contoh yang lain ya, di mana kita bisa memasukkan dua record data atau dua baris data. Misalkan saya mau masukkan data dengan nama Doni dan juga Elin sekaligus, hanya dalam satu perintah insert saja. Ya, Doni dengan nomor induk 10004, seorang pria atau siswa yang berjenis kelamin pria, bertempat tinggal di Jalan Elang. Sedangkan Elin dengan nomor induk berikut, berjenis kelamin wanita, dia tinggal di Jalan Bintang misalnya. Maka data yang dimasukkan sudah dua sekaligus hanya dalam satu kali perintah insert. Ya. Jadi kalau mau masuki beberapa data sekaligus, teman-teman masukkan record pertama di dalam kurung, kemudian untuk record berikutnya kasih tanda koma, masukkan lagi di dalam kurung dengan cara yang sama. Kalau mau masukkan lagi data berikutnya, kasih lagi tanda koma, dan seterusnya. Nah, sekarang mari kita langsung mempraktekkan untuk menginsert data. Nah, pastikan teman-teman sudah masuk ke terminal ya. Jadi sudah masuk juga ke aplikasi PSQL, saya sudah login, saya sudah terkoneksi ke database sistem informasi sekolah. Bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana cara masuk ke PSQL, silakan disimak lagi video-video sebelumnya ya di bagian instalasi PostgreSQL. Kemudian di video selanjutnya lagi itu saya juga pernah membahas cara koneksi ke database ya. Untuk kali ini saya langsung sudah terhubung ke database sistem informasi sekolah. Nah, kita pelajari lagi ya apa yang sudah kita lakukan di video sebelumnya, bahwa kita sudah berhasil membuat tabel dan juga memodifikasi struktur tabel dengan perintah alter table ya. Setelah itu kita bisa melihat tabel-tabel apa saja dan juga spesifikasi dari tabel itu. Mari kita lihat \d untuk melihat apa saja tabel-tabel yang ada di PostgreSQL punya saya ya. Kebetulan ini saya sudah punya tabel siswa ya. Mari kita lihat lagi apa struktur dari tabel siswa ini. \d tanda kutip 2 ya, siswa, enter, maka kita bisa lihat struktur tabel siswa. Kita coba pelajari lagi. Kita punya 4 kolom ya. Mungkin kalau ada perbedaan dengan
video sebelumnya, ini karena sebelum saya rekam, saya sudah melakukan beberapa perubahan dengan alter table itu ya, supaya nanti ketika kita untuk belajar kasus ya, ini lebih sederhana dulu ya. Jadi di sini kita punya 4 kolom, nanti teman-teman juga bisa menyesuaikan ya sesuai dengan keinginan. Di sini ada nomor induk, nama lengkap, jenis kelamin. 3 kolom ini memiliki tipe data varchar ya, dengan jumlah karakter maksimum yang bervariasi, dan 3 kolom pertama ini dia not null, artinya nilai tersebut wajib diisi ya. Sedangkan alamat yang tipe datanya teks ini kita tidak menyebutkan not null, artinya alamat ini boleh dikosongkan. Makanya kita bisa memasukkan data di 3 kolom pertama ini ya. Kita akan coba melakukan insert data ya. Jadi masih ingat ya tadi perintahnya apa? Insert into. Masukkan ke dalam tabelnya siswa. Jadi kasih tanda kutip siswa. Kemudian kita sebutkan kolom apa saja yang mau kita masukkan datanya. Ada kolom nomor induk, nama lengkap, jenis kelamin. Kita sebutkan nama-nama kolomnya ya. Kebetulan karena semuanya huruf kecil ya kita bisa tidak menggunakan tanda kutip dua. Jadi langsung saja nomor underscore induk. Tapi kalau mau lebih yakin kasih tanda kutip juga boleh ya, silakan saja. Kemudian nama lengkap dan juga jenis kelamin. Kemudian apa? Values ya. Jadi setelah kita menyebutkan tabel apa yang mau kita masukkan datanya, beserta kolom-kolomnya, baru kita masukkan nilainya. Nah, di sini kita ikuti dengan perintah values ya. Teman-teman bisa enter dulu ya, supaya meningkatkan keterbacaan perintahnya. Values. Dalam kurung, nomor induk karena dia tipenya varchar, maka kita berikan value dengan tanda kutip 1. Ingat tanda kutip 1 ya. Misalnya 10001 seperti contoh tadi. Kemudian untuk nama lengkap misalkan saya beri nama Andi. Kemudian untuk jenis kelamin misalnya pria. Kemudian setelah semuanya selesai, tutup kurung, kasih tanda titik koma. Kalau sudah titik koma, perintahnya berakhir, kita tekan enter. Kita bisa lihat di sini, ini artinya datanya sudah berhasil dimasukkan. Nah, sekarang kita coba masukkan data yang kedua. Namun kali ini, kita tidak menyebutkan nama-nama kolomnya, artinya SQL akan menganggap kita memasukkan data di semua kolom ini. Asalkan tadi urutannya sesuai dengan apa yang tertera di backslash D nama tabel ya. Jadi kita harus mengikuti urutan yang ini dari atas ke bawah. Oke, kita coba ya. Insert into nama tabelnya siswa. Kita tidak perlu menyebutkan nama kolom, langsung values ya. Teman-teman bisa bikin values di sini. Atau kalau mau mudah dibaca, saya langsung buat values di bawahnya aja. Nah, sekarang kita masukkan values ini ya, sesuai dengan urutan kolom ini. Yaitu nomor induk 10002, kasih koma, kemudian ini boleh kasih spasi ya, biar enak dibaca. Nama lengkap saya misalkan Budi, jenis kelamin pria, dan juga alamat, misalkan Jalan Nanas. Atau teman-teman mau buat dengan nama daerah masing-masing juga silakan ya. Tutup kurung, tanda titik koma, enter, maka data berhasil dimasukkan. Sekarang kita akan coba memasukkan data ke tabel siswa dengan nama yang berbeda, namun dengan nomor induk yang sama. Oke, kita coba. Insert into siswa, enter, values 10003 atau 002 dulu ya, tadi kan kita mau coba yang sama. Kemudian misalkan siswa ketiganya Cici, jenis kelamin wanita, kemudian tinggalnya misalkan di Jalan Jeruk.
tutup kurung, titik koma, enter. Nah, yang terjadi ada error di sini, ya. Di sini duplicate key value violates unique constraint siswa picky, ya. Ingat, ini siswa itu kan ada primary key-nya, ya. Di mana primary key-nya di sini adalah nomor induk. Dan di sini terdapat duplikat key value. Key yang dimaksud itu kolomnya. Value itu adalah ya value yang ini 10002 ini, ya. Jadi detail errornya apa? Mengatakan bahwasannya kolom nomor induk dengan nilai 10002 sudah ada. Ya, artinya siswa dengan nomor induk 10002 ini sudah dimiliki oleh Budi. Sedangkan Cici tidak bisa punya nomor induk yang sama. Makanya cara mengatasinya kita ganti dengan nomor induk yang berbeda. Ya, kita coba atasi. Caranya insert into lagi ya. Insert into siswa, maaf, saya perbaiki siswa values. Teman-teman mau copy paste silakan ya. Ini saya ketik aja supaya kita mudah mengingat dan bisa mengulang-ulang. Ganti ya nomor induknya dengan nomor induk berbeda. Misalkan saya lanjutkan urutannya. Namanya masih sama, Cici. Jenis kelamin wanita. Kemudian alamatnya masih sama. Jalan Seri. Ya, ingat masing-masing nilai kasih tanda kutip 1. Bisahkan tanda koma. Kalau sudah selesai, tutup kurung, titik koma, enter. Maka datanya sudah berhasil masuk. Sekarang, kita ingin memasukkan 2 data sekaligus. Hanya dengan 1 kali perintah insert. Ya, tadi kita sudah bahas ya. Selain kita membuat 1 data, kita bisa memasukkan data yang lain lagi. Hanya dalam 1 kali perintah insert. Caranya, kita akan langsung coba ya. Insert into siswa. Ya, mau teman-teman sebutkan kolomnya lagi seperti cara ini juga silakan ya. Kalau saya langsung saja ya masukkan data ke semua kolom. Values. Kita akan lanjutkan nomor induknya ya 10004. Misalkan nama berikutnya Doni. Jenis kelaminnya pria. Tempat tinggalnya misalkan Jalan Elang ya. Kali ini kita kasih nama burung di sini. Kemudian tutup kurung, titik koma. Tapi sebelum saya akhiri titik koma, ya, tadi seperti yang saya bilang, saya ingin memasukkan 2 data, ya. Ini baru 1 data, 1 baris data di dalam tabel, ya. Sekarang kita masukkan 1 record data yang lain. Artinya setelah dalam kurung itu kita kasih tanda koma lagi. Kasih tanda koma, buka kurung lagi, masukkan dengan data yang lain, ya. Kita masukkan lagi nomor induk yang baru 10005. Kemudian nama berikutnya misalnya Elin. Kemudian jenis kelaminnya wanita. Dan juga isi alamatnya jalan misalnya apa? Jalan Apel. Ya. Kemudian kalau sudah selesai ya, data pertama sudah selesai. Data kedua sudah selesai, tutup kurung, kasih tanda titik koma. Atau kalau mau memudahkan pembacaan, teman-teman juga bisa kasih tanda titik koma, enter, terus bisa masukkan data berikutnya. Itu juga tidak masalah ya. Setelah itu teman-teman tekan enter, maka datanya sudah berhasil masuk ke dalam basis data di dalam tabel siswa. Oke? Nah, jadi itu tadi ya pembahasan kita bagaimana kita memasukkan data ya sudah sekaligus juga mempraktekkan menggunakan perintah insert. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah data yang sudah kita insert bagaimana cara kita melihatnya. Nah, di video berikutnya kita akan membahas untuk perintah pengambilan data yaitu select ya. Ini yang akan kita bahas di video selanjutnya. Oke. Ya, sekian untuk pembahasan kita di video kali ini.
Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa teman-teman bisa ikuti sosial media yang tertera pada layar berikut ini, dan juga teman-teman kalau ingin berdiskusi, kritik, saran, dan memiliki ungkapan-ungkapan yang lain, teman-teman bisa masukkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.